Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM 1262112110113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subbab tampilan kontemporer manajemen kepemimpinan dan perubahan. Managing. Baik, manajemen berarti efektif mendalangi manusia, proses, infrastruktur fisik, dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen yang efektif adalah penting terlepas dari pengaturan. Apakah media center yang mendasarkan produk dan jasa yang ditawarkan dalam keterbatasan keuangan kabupaten sekolah? Sebuah program pengembangan fakultas universitas berbasis yang beroperasi sebagai pusat biaya, swasta e-learning, perusahaan dengan laba yang menakutkan, dan kembali ke on investasi atau ROI. Target untuk pemilik dan pemegang saham. Manajemen yang efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai dan klien puas sementara anggaran terpenuhi. Selanjutnya, menurut Sel dan Ricky, manajer adalah pemimpin yang memotivasi, langsung, pelatih, dukungan, memantau, delegasi, dan berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka. Pandangan manajemen sebagai fungsi pengendali telah menjadi bagian dari konsep teknologi pendidikan sejak penerbitan definisi pertama pada tahun 1963 Janus Sekwi 2001. Pandangan manajemen diambil dari sini memperluas melampaui pandangan, mengendalikan, dan menjadi perspektif yang lebih komprehensif dari para manajer sebagai pemimpin juga. Kata World 2004. Yang pertama yaitu manajemen dan kepemimpinan. Literatur manajemen menarik perbedaan antara praktek pengelolaan dan praktek terkemuka. Sebagai Sil dan Ricky pada tahun 1994 menunjukkan mengelola secara fundamental tentang kontrol saat memimpin pada dasarnya adalah menetapkan arah untuk sebuah organisasi, mengemudi sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan memotivasi setiap tingkat organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua fungsi sangat penting dan keduanya sangat erat terjadi, kata Ward 2004. Namun, sulit untuk membayangkan besar manajemen tanpa kepemimpinan yang besar. Hal ini sama seperti yang sulit untuk membayangkan seorang pemimpin yang adalah manajemen yang buruk, sebagai Kotter 1999. Mencatat kepemimpinan dan manajemen adalah dua sistem yang berbeda dan saling melengkapi tindakan. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan kegiatan yang khas. Keduanya diperlukan untuk sukses dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan volatil. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen perubahan. Kepemimpinan sering tentang mengatasi perubahan. Menurut Kotter pada 1999, organisasi dipimpin melalui proses perubahan yang konstruktif dengan terlebih dahulu menetapkan arah visi masa depan bersama dengan strategi untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, kepemimpinan yaitu bertugas menyelesaikan perubahan dengan menyelaraskan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan seperti yang ditetapkan, dengan menciptakan kelompok-kelompok individu-individu yang memahami visi dan sangat berkomitmen untuk melihat ataupun melalui. Kebanyakan dari semua kepemimpinan adalah tentang memotivasi dan menginspirasi orang ataupun memastikan semua orang terus bergerak ke arah yang benar bahkan ketika keadaan menjadi sulit, kata Kotter pada tahun 1999. Menetapkan arah bukanlah hal yang sama seperti perencanaan jangka panjang. Ketika para pemimpin menentukan arah mereka, mengumpulkan berbagai masukan-masukan dari sesama karyawan mereka, masukan dan rekan-rekan mereka atau para pemimpin lain di dalam ataupun di luar organisasi, masukan dari pelanggan, dan masukan dari pasar dan analisis pasar. Pemimpin hati-hati menilai kinerja pada masa lalu dan mencari tren dan pola yang dapat menginformasikan lintasan masa depan yang lebih optimal. Perencanaan, monitoring, dan fungsi pengendalian dapat dilihat sebagai komponen penting dari manajemen. Setelah perencanaan selesai, tim proyek adalah
terlibat dalam memantau status proyek, berkomunikasi kemajuan kepada stakeholder, dan mengelola varian dan risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek, kata Andreadis 2006 pada halaman 960. Kinerja manajemen telah memiliki banyak arti yang berbeda selama bertahun-tahun. Salah satu makna adalah untuk memantau dan mengontrol kualitas kinerja individu yang bekerja dalam suatu organisasi. Pada awal tahun 1900-an, masalah yang berkaitan dengan jaminan kualitas berarti inspeksi, yang merupakan metode utama yang digunakan untuk memastikan kualitas produk. Pada tahun 1940, kualitas mengambil ataupun membungkuk statistik. Dengan berkembangnya produksi massal selama Perang Dunia Kedua, menjadi perlu untuk menerapkan bentuk yang lebih ketat kontrol kualitas. Pengendalian kualitas statistik atau SQC, pekerjaan dasar untuk pengendalian kualitas statistik dikreditkan ke Walter A. Schubert pada tahun 1939. Dari laboratorium, metode statistik yang digunakan untuk mengontrol kualitas dalam variasi normal dari proses tertentu. Diagram kontrol statistik membantu manajer operasi menentukan apakah variabilitas dalam produk adalah dalam kisaran normal. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk inspeksi. Saat ini, manajemen kinerja makna telah diperluas untuk merujuk pada perspektif yang memandang setiap aspek dari sebuah organisasi dalam hal standar kualitas. Standar kualitas yang sering dilihat dari perspektif pelanggan adalah produk atau jasa organisasi memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan sekarang dan di masa depan, kata Schroeder 2002. Kinerja manajemen sering digambarkan dalam hal siklus kualitas yang memerlukan urutan berulang dari langkah-langkah. Yang pertama, mendefinisikan atribut kualitas atas dasar kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memutuskan bagaimana mengukur setiap atribut standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, membangun tes yang sesuai untuk setiap standar. Yang keempat, cari dan penyebab yang benar berkualitas buruk. Yang kelima, terus membuat perbaikan, kata Schroeder pada tahun 2002. Bonsling 1992 mengidentifikasi prinsip-prinsip THM yang ia percaya dapat diterapkan ke sekolah-sekolah dan yang ia merasa bisa membuat sebuah revolusi berkualitas di pendidikan. Pertama, THM membutuhkan fokus pada pelanggan dan pemasok. Bonsling membayangkan guru dan siswa membentuk tim yang bersama-sama menciptakan produk pertumbuhan sekolah masing-masing. Siswa terus-menerus. Pilar kedua dari pendekatan THM adalah dedikasi untuk perbaikan terus-menerus. Sebagaimana dibahas dalam bab 3, bagaimana kemudian diukur sangat penting untuk mencapai produktivitas. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa minum es degan. Mohon maaf atas kesalahan, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.